I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Marven Arsyadi, NPM A1G022119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik yang diampu oleh Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, manajemen pendidik. Terdiri dari pengertian manajemen pendidik, tugas, kewajiban, dan hak pendidik, peran pendidik, penguasaan kompetensi pendidik, rekrutmen dan seleksi guru staf. Yang kedua ada manajemen peserta didik. Terdiri dari pengertian manajemen peserta didik, langkah-langkah perencanaan peserta didik, kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, rekrutmen peserta didik, orientasi peserta didik. Oke, langsung saja. Manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, hak pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selanjutnya, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Berikutnya, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peran pendidik menurut Supardi. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Berikutnya, penguasaan kompetensi pendidik. Supardi mengungkapkan kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar. Yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesepuluh, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Selanjutnya yang B, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang terakhir, kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis,
keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya rekrutmen dan seleksi guru staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi, yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis kerja, dan rencana perekrutan pegawai, efisiensi dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dilakukan dengan profesional. Yang kedua, cara dan metode seleksi. Seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan yang terakhir, seleksi referensi. Yang ketiga, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Tujuannya yaitu, yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan jumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi baik program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Selanjutnya materi yang kedua, manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Menurut Knežević, manajemen peserta didik atau pupil personal administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan, kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu pertama, forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objectives, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, ada policy, yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang terakhir, ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan, yaitu yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua, sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Selanjutnya, kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, kriteria acuan patokan,
merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan yang ketiga, ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Menurut Asmendri, rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Menurut Asmendri, prosedur perekrutan peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat menentukan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir, orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Menurut Asmendri, tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain. A. Tujuan orientasi. Pertama, agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Fungsi orientasi. Yang pertama, bagi peserta didik sendiri. Orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia, sekolah, dan tenaga pendidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.